Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu. Kali ini kita akan belajar matematika bab pecahan. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu mengetahui bilangan pecahan. Yang kedua, mengetahui pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Yang ketiga, memahami pecahan senilai. Dan yang keempat, mengetahui cara cepat menemukan pecahan senilai. Nah, ini beberapa submateri pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, makna bilangan pecahan. Ya, sebelum kita membahas panjang lebar tentang bilangan pecahan, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Yang ketiga, pecahan senilai. Dan yang keempat, cara cepat menemukan pecahan senilai. Baik, kita ke bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu makna pecahan. Kita memahami pengertian bilangan pecahan terlebih dahulu. Baik anak-anak, pecahan itu berasal dari kata dasar pecah. Ya, berasal dari kata pecah yang mendapat imbuhan an menjadi pecahan. Kalian sudah pasti tahu kan artinya pecah? Sesuatu barang yang pecah seperti apa contohnya? Ya, contohnya seperti piring ya. Kita biasa melihat piring pecah. Nah, ini pecahan piring. Yang kedua contohnya ya mangkok. Mangkok pecah, berarti ini adalah pecahan mangkok. Satu benda menjadi beberapa bagian. Nah, itu disebut pecahan. Pecahan piring, pecahan mangkok, pecahan gelas, dan sebagainya. Itu tentang benda. Sekarang kita ke bilangan pecahannya. Bilangan pecahan juga seperti itu. Satu menjadi beberapa bagian. Ya, contohnya ini adalah satu semangka. Coba kita akan bagi potong semangka ini menjadi dua bagian sama besar. Jadi satu bagian itu adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena satu dari jumlah semuanya yaitu 2. Yang ini 1/2, yang ini berarti 1/2 juga. Nah, sekarang kita lihat ini adalah donat ya. Semua orang tahu ini adalah donat. Coba kita perhatikan donat ini kita akan bagi ya. Kita akan bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadi setiap bagian menjadi berapa? Jadi 1/4. Setiap bagian adalah 1/4. Nah, kalau kita ditanya, misalnya, Pak Wahyu mempunyai satu donat lalu dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, Pak Wahyu mengambil satu bagian. Berapa bagian yang Pak Wahyu ambil? Berarti jawabannya Pak Wahyu mengambil 1/4 dari donat tersebut. Nah, kalau misalnya kita ambil 2 bagiannya, berapa bagian yang kita ambil? Berarti kita ngambil 2/4. 2 bagian yang kita ambil dari jumlah semuanya 4. Baik, kita sudah mengetahui makna bilangan pecahan ya. Dari kata dasar pecah mendapat imbuhan an menjadi pecahan. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu pembilang dan penyebut. Mengetahui pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Anak-anak, pada bilangan pecahan itu terdapat namanya pembilang dan penyebut.
Yang mana yang pembilang dan penyebut? Baik, ini ada pecahan 1/2. 1 itu termasuk pembilang dan 2 termasuk penyebut. Jadi bilangan yang di atas itu disebut pembilang dan bilangan bagian yang bawah itu disebut penyebut. Nah sekarang kalau 3/4. 3/4 mana yang pembilang? Ya tentu saja yang atas, yaitu 3. 3 itu pembilang, sedangkan 4 itu adalah penyebut. Ya, sangat mudah sekali untuk mengenali pembilang dan penyebut. Sekarang kita ke contoh yang lain. Coba perhatikan gambar ini. Kita tulis bilangan pecahannya. Yang pertama, kita perhatikan bagian yang diarsir atau bagian yang diwarnai. Kita hitung bagian yang diwarnai terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu kita tulis 3 sebagai pembilang. Nah, untuk penyebutnya kita hitung semua bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya adalah 5. Jadi gambar ini kalau kita tulis menjadi pecahan 3/5. Pembilang dari pecahan ini adalah 3, sedangkan penyebutnya adalah 5. Sangat mudah sekali ya untuk mengenali pecahan dan pembilang serta penyebutnya. Kita sudah mempelajari makna pecahan serta pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Kita cukupkan pembelajaran kali ini pada 2 materi ini saja. Untuk materi pecahan senilai dan cara cepat menemukan pecahan senilai akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita evaluasi pembelajaran kali ini dengan mengerjakan soal latihan. Ya, soal latihan yang insya Allah sangat mudah. Silahkan dilihat soal latihan tersebut di link deskripsi, lalu bisa kalian download dan di print, lalu dikerjakan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.